kakak pengasuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk beribadah remaja di malam hari ini. Kita akan mulai ibadah remaja malam hari ini. MC-nya dibawakan oleh Kakak Adrian, kadimnya oleh Kakak Uto. Waktu dan tempat, Kakak persilakan untuk Kakak Adrian. Oke, terima kasih Kak Wayas. Selamat malam teman-teman dan kakak pengasuh remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali di ibadah rutin online kakak remaja. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan teman-teman yang akan bertugas. Kak Ganda yang akan membawakan firman dan khotbah, dan doa firman akan dibawakan oleh Misha. Kita akan memulai ibadah online ini, tetapi sebelumnya kita berdoa agar rahmat Tuhan bisa melancarkan ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam, Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Engkau telah menyatukan kami, agar kami bisa beribadah satu sama lain, kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskanlah dan berilah agar kami bisa mengambil sesuatu dari firman-Mu ya Tuhan, dan bisa melancarkan kegiatan ibadah malam hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus, ya amin. Panggilan beribadah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dia Allah kita, umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Kita akan mengangkat pujian lagu Kumasuki Gerbang. Teman-teman masih semangat? Semangat. Jika masih semangat, kita ambil satu pujian lagi. Sungguh alangkah baiknya.
kita memasuki pengakuan dosa, ingatlah selalu rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan Kau ingat. Tetapi ingatlah padaku sesuai setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita memasuki kita akan memasuki pelayanan firman, tetapi diminta kesediaan Indonesia untuk memimpin kita dalam doa firman.
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Dan itu terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami, berkatilah firman kami ya Tuhan yang akan dibawakan oleh sampaikan ya Tuhan. Semoga firman ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan itu haleluya. Terima kasih Mesya atas kesediaannya untuk menyampaikan firman. Dipersilakan dan untuk mengeluarkan firman, waktu sudah dipersilakan. Kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu ya. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian 26 Kejadian 26 kita akan membaca Kejadian 26 ayatnya yang ke-17 sampai 25. Udah dapat semuanya? Sudah Kak. Udah ya. Udah, Kak. Kalau gitu kita baca, ada berapa orang yang hadir? Oke, kalau gitu Tante Uto aja yang baca ya. Tante Uto baca buat kita semua ya. Siap. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya, tema PLK Remaja hari ini. Kak, kameranya Kak. Oh iya ya, ini tadi soalnya buka Alkitab ya. Ya.
temanya PLK Remaja hari ini itu berikan judul Bersahabat dengan Kegagalan. Pengen bertanya dulu nih sama adik-adik, kalau yang belum pernah gagal ada nggak? Kalau ditanya gagal, yang udah pada gagal pasti rata-rata udah gagal. Jadi sekarang kakak mau nanyanya yang belum pernah gagal ada nggak? Dari sepanjang kehidupan adik-adik sampai remaja. Dari kecil, boleh dibilang dari balita sampai sekarang. Ada nggak yang belum pernah gagal? Tanya ke MC dulu lah. Adrian, pernah gagal atau pernah nggak gagal nggak? Pernah gagal. Mungkin sering kali. Gagal ya? Iya. Lebih ke gagal, sering gagal ya? Iya. Ada nggak nih di antara adik-adik remaja yang nggak pernah gagal? Esther, Mesya, Sandy, nah itu 3-an tuh. Nggak pernah, Kak. Pasti ada ya gagal pasti ya. Jadi memang kegagalan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat dari kecil, kadang kita baru mau latihan berjalan, dari bayi mungkin kita tidak merasakan, tapi orang tua kita yang melihat bagaimana waktu adik-adik belajar berjalan. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Nah, sekarang sedikit aja pengen Tante Uto mau kasih sedikit beberapa menit saja. Ada video nih, ada video yang mau Tante Uto coba tayangkan. Boleh Kakak Iki? Iya, Muto. Ayo, boleh. Ya. Spotlights, all the stars we steal from night sky will never be enough, will never be enough. Ya, itu sekilas video yang merupakan satu contoh di mana ada seorang yang mempunyai talenta, dia sudah mengikuti ajang festival di Indonesia, walaupun selama dia mengikuti ajang festival itu dia tuh nggak pernah berhasil. Dia selalu jadi finalis, nggak pernah lolos jadi juara. Tapi kalau mau diambil kesimpulan, sepertinya dia tidak putus asa. Dia berjuang, terus berjuang, ada kesempatan di Jerman, dia malah jadi juara.
Nah, adik-adik, kalau kita lihat judul kita bersahabat dengan kegagalan, tadi adik-adik hampir semua rata-rata bilang sudah pernah gagal. Gagal yang berhubungan dengan bacaan kita tadi, kita diajak sama pembacaan kita di Kejadian 26 ini, di mana Ishak juga saat itu dia harus berpindah tempat di suatu tempat yang memang sangat diharapkan daerah itu bisa memberikan kehidupan untuk pengikut-pengikut Ishak. Salah satu hal yang utama adalah sumber air. Di sana ada sumur. Sumur itu sudah mati, sudah ditutup. Bagaimana caranya? Ishak harus membuat sumur itu kembali mengeluarkan air. Kalau dari bacaan kita tadi, Ishak berhasil apa enggak? Berhasil ya, karena air yang sumur yang ia gali menghasilkan air yang berbual-bual. Tadi kalau kita baca, berbual-bual maksudnya tuh airnya banyak sekali mengeluarkan airnya. Sumur itu tidak pernah habis. Jadi pada waktu Ishak menggali sumur itu mengeluarkan air. Tapi ada tapinya. Orang-orang Gerar yang dulunya masa bodoh sama sumur itu, ngelihat sumur itu mulai memberikan hasil yang baik, orang Gerar itu mulai deh dia ngacak-ngacak Ishak. Dia bilang, oh itu punya kami, kamu nggak bisa. Terjadilah pertengkaran, makanya tadi sumurnya dikasih nama Esek. Apakah Ishak berhenti sampai di situ? Enggak. Dia pindah lagi. Dia gali lagi. Dia pindah ke sumur yang satu. Sampai di sana, berhasil lagi Ishak. Dapat lagi sumur yang banyak menghasilkan air. Tapi sama. Orang-orang Gerar lagi mengganggu lagi. Berhentikah Ishak sampai di situ? Enggak. Karena Ishak masih terus berusaha. Ishak terus berusaha, tapi dia kan berpikir, kalau misalnya gali sumur di dekat situ lagi, pasti ntar jadinya berantem lagi. Makanya Ishak berpikir lagi, bagaimana caranya supaya jangan sampai berantem lagi. Dia perginya agak jauhan dikit. Dia perginya juga mencari sumur yang memang kalau bisa nggak akan diganggu-ganggu. Pergilah dia bikin lagi di sana dan berhasil. Tidak ada gangguan. Dinamakannya lah sumurnya tadi itu Rehobot. Apa sih hubungannya bacaan kita sama yang tadi video yang ditampilin? Terus sama kita bersahabat dengan kegagalan. Ishak ingin, dari cerita Ishak itu ingin dikasih tahu kepada, maksudnya ingin mengajak atau memberitahukan kepada adik-adik bahwa dia tidak hanya berhenti pada satu usaha saja gitu. Maksudnya dia tidak hanya melakukan apa yang dia butuhkan di saat itu dan bila gagal dia berhenti. Enggak. Si Audi Emanuela tadi, Santoso itu, dia punya bakat, dia punya talenta.
Tapi dia tidak berhasil di Indonesia. Dia ikut ajang idol, nggak lulus. Ya kan? Sama, dia pindah lagi, ikut Mama Mia. Agak lulus juga. Tapi dia akhirnya berpikir, dan ada satu kesempatan, dia pergi, kebetulan saat itu dia mau kuliah Jerman. Bersamaan dengan itu ada ajang pencarian bakat juga di Jerman. Ya, dia ikutin. Lulus, lewat satu, terus, sampai akhirnya dia masuk final. Dan nilainya memang cukup tinggi. Maksudnya, ini kan idol, jadi berdasarkan apa? Biasanya itu namanya apa? Persentase masuk suara yang suka gitu ya, yang suka sama dia tuh ternyata dia lebih tinggi daripada orang Jermannya sendiri, 46%. Jadi boleh dibilang kalau misalnya adik-adik melakukan sesuatu, adik-adik misalnya contoh misalnya mengerjakan PR. Pekerjaan pertama mungkin matematika, udah belajar, udah ngitung-ngitung, tetap dapat 5. Aduh, 5 lagi. Ada 2 pilihan. Males lah gue, udah nggak bisa lagi kayaknya nih dapat nilai bagus. Saingannya bagus-bagus, pinter-pinter. Gitu. Tapi ada juga kan yang berpikir, harus bisa nih, ulangan yang kedua harus bagus. Jadi kita diajaknya yang seperti itu. Kalau satu pertama kita dapat 5, besok ulangan matematika lagi kita mesti dapat 7. Cukup puas di 7 jangan. Kalau bisa kita bisa dapat 10. Atau itu mungkin, ada nggak adik-adik pasti tahu nih yang suka pada nonton film Korea. Itu film Korea itu kan kadang-kadang ada artis-artisnya yang bunuh diri tuh. Ya kan? Itu kayak Rahel, Jessica itu pasti. Itu penggemar-penggemar Korea pasti tahu tuh. Siapa tuh artis Korea yang bunuh diri? Ada nggak Rahel? Apa namanya? Rahel, Cika. Meisha Esther juga tuh, Tante Uto. Iya, coba itu penggemar-penggemar Korea. Siapa salah satu artis yang bunuh diri? Kak. Apa? Tahu nggak kenapa dia bunuh diri? Siapa namanya? Belum, Kak. Banyak hate comment, dibully gitu. Itu dibully itu kan bikin orang jadi, kenapa tuh? Bikin orang jadi patah ya, patah semangat, sakit hati. Kalau orang artis Indonesia ada tuh, si siapa itu? Dwi Sasono tuh, yang kemarin ditangkap juga karena narkoba. Narkobanya bukan karena apa-apa, karena dia udah nggak dapat pekerjaan, syuting udah nggak ada, segala macam. Akhirnya dia merusak gambar diri sendiri. Jadinya maksudnya dia si Adi Sasono ini akhirnya malah mengambil jalan yang pintas. Alah, udah nggak tahu nih mau kerjain apaan, udah nggak bisa ngasih uang untuk keluarga. Jalan pintasnya malah ditangkap, akhirnya malah narkoba. Nah si yang Korea itu bunuh diri. Coba, cuma gara-gara dibully karena lu artis yang nggak bagus lah atau apalah. Itu dia malah mengambil jalan bunuh diri. Jadi ada cara-cara mengatasi kegagalan dalam kehidupan kita. Kalau kita merusak diri kita sendiri, kita merasa
kita tidak punya kemampuan, kita merasa kita sudah tidak berarti, kita merasa kita sudah tidak dicintai, atau kita merasa kita sudah tidak berdaya. Di situ kadang-kadang kita jadi merasa gagal. Atau misalnya kalau di kalangan anak-anak remaja sekarang, misalnya nggak ditemenin aja kadang-kadang udah merasa bikin kita down ya. Maksudnya kita nggak ditemenin, dia kok nggak mau berteman dengan kita. Apa karena kita banyak udah akhirnya pikiran jelek-jelek yang muncul, yang merusak diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa menghargai diri kita bahwa diri kita punya kemampuan. Bahwa diri kita diberikan oleh Tuhan punya kelebihan. Jadi kita di sini diajak bersahabat dengan kegagalan. Jadi kalau misalnya kita mau bersahabat dengan kegagalan, kita harus buang apa dulu nih di dalam diri kita. Supaya kita menjalani kehidupan kita jangan salah-salah. Jangan langsung putus asa, jangan langsung patah arang. Tapi kita harus menjalani kehidupan kita dengan menerima anugerah dari Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kelebihan dalam diri kita agar kita bisa semangat menjalani kehidupan kita. Jangan sampai putus asa. Kegagalan pertama itu menjadi pemicu untuk kita melakukan hal-hal yang baik di kemudiannya. Ada kan pepatah yang bilang, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, jadi katanya kita harus gagal dulu. Banggalah, maksudnya gini, berbanggalah kalau kita pernah gagal. Karena dari kegagalan yang kita alami, kita belajar untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Ya enggak? Benar enggak begitu? Benar. Soalnya susah ya, semuanya soalnya kan di mute ya, jadi nggak bisa ngomong nih. Ayo kalau Tante Utonya tanya boleh dibuka mic-nya dong. Bener nggak tuh? Coba. Iya. Jadi, Coba Era. Betul, Tante Uto. Good. Siapa? Opo. iya, jadi kalau misalnya adik-adik merasa gagal dalam menjalani sesuatu, Tuhan tuh mau ajarkan sama kita bahwa kita punya, Tuhan berikan anugerah, berkat untuk kita pakai. Jadi kalau misalnya kayak si Ishak tadi ya, dia udah nggak mau lagi di sumur-sumur yang itu gitu. Tapi dia mencari agak daerah yang agak menjauh sedikit supaya dia bisa mendapat kesempatan untuk lebih baik. Jadi adik-adik juga gitu. Kalau misalnya adik-adik gagal kayak begini, oh caranya nggak boleh kayak gini lagi. Besok kalau bisa caranya harus yang berbeda. Supaya bisa mencapai tujuannya yang lebih baik. Begitu. Jadi kalau misalnya kita mau bersahabat dengan kegagalan, ada yang bilang, tapi bukan berarti kita harus gagal dulu gitu ya. Bukan berarti juga kita harus gagal dulu supaya kita menjadi kuat atau kita menjadi sukses ke depannya, seperti ada pepatah yang bilang tadi, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Enggak juga, kita juga enggak harus gagal dulu. Tapi kita harus berpikir menjadi, apalagi anak-anak zaman sekarang, kita harus lebih berkreatif supaya kita jangan sampai gini, kita udah gagal di satu, terus otak kita jadi buntu gitu. Kita sebagai anak-anak remaja yang punya sekarang ini dipacu untuk berpikir lebih kreatif. Kalau misalnya udah salah di sini, oh besok kita harus berubah. Tapi caranya juga harus berubah. Karena kita nggak mau gagal yang sama dong, gitu kan. Kemarin cara begini salah, besok jangan pakai cara yang begini. Jadi lakukanlah sesuatu yang maksudnya begini, untuk mencapai satu tujuan. Apabila kita gagal, lakukanlah kegagalan itu menjadikan kita sebagai patokan untuk melakukan hal yang lebih baik di depannya. Adik-adik pasti semua pernah gagal kan ya? Pernah gagal ya?
Boleh di sekarang mau tanya Flindi. Flindi kalau lagi gagal apa yang Flindi lakukan? Uto. Flindi gimana? Kalau misalnya Flindi pasti pernah gagal kan? Caranya Flindi mengatasi kegagalan bagaimana? Satu aja. Lindi, Dek, yuk, Uto, Ini ada sinyalnya Uto. Kak. Yang lain aja. kayaknya nggak ada sinyalnya, sinyalnya iya ya. freeze kayaknya. Oke. Esther. Apa tadi Kak? Esther. Kalau misalnya Esther kan tadi bilang pernah gagal kan? Cara Esther mengatasi kegagalan Esther gimana? Satu aja. Coba lagi paling Kak. Coba lagi. Oke, kakak catat ini satu. Sekarang 2. Adrian. Ya, Kak. Iya. Kalau Adrian pernah gagal toh? Iya, Kak. Pernah gagal. Cara Adrian mengatasi itu gimana? Mengatasi kegagalan itu? Sebenarnya sih, ya, untuk saya sih kayak ada 2. Pertama, kalau Ya. misalnya udah gagal nih, jangan panik. Soalnya nanti kalau misalnya Jangan. panik, mentalnya nanti rusak gitu. Biasanya. Jangan panik. Oke, satu lagi. Nah, satu lagi itu belajar dari kesalahan yang kita perbuat. Belajar dari kesalahan. Oke. Sekarang Rahel sama Ezra coba. Pernah gagal toh? Atau nggak pernah gagal? Pernah gagal. Pernah gagal, Ezra. Apa caranya Ezra mengatasi kalau udah pernah gagal? Selalu mencoba aja, Kak. Mencoba, oke, sama ya seperti Esther. Apalagi? Ada siapa lagi nih? Rahel sama Jessica yang ada di gereja, gitu. Ya Kak, Rahel dulu. Kalau gagal sih yang paling penting didoain dulu biar bisa coba lagi. Berdoa ya. Jessica. Berdoa. Terus Jessica? Kalau Jessica sendiri sih kayak jangan diingat sih Kak kegagalan itu, maksudnya kayak tetap buat move on. Tapi jangan diingat-ingat gitu loh. Oh, jangan melihat ke belakang lagi gitu ya. Jangan mengingat ya, jangan mengingat-ingat atau melihat ke belakang ya. Harus maju terus. Ada lagi? Kakak Wayas? Kalau Kakak Wayas ya belajar dari kegagalan supaya tidak terulang lagi. Belajar. Oke. Ada lagi Kakak Eo? Kakak Iki? Ya. Berdoa, belajar, coba lagi tentu Uto. Belajar, berdoa, coba lagi. Ini Uto udah nih Tante Uto nih. Oke, Uto. Sinyalnya udah bagus lagi nih. Lindi sinyalnya udah bagus. Lindi pernah gagal atau nggak pernah? Pernah Kak. Gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya ya jangan takut buat dicoba lagi. Oh, jangan takut mencoba lagi. Ada lagi? Opo. Gimana, Po? Kalau naik sepeda nggak bisa, naik motor. Waktu naik motor gagal, sampai bisa naik motor. Gimana tuh? Ya, ngelakuin hal lain dulu, Kak, yang bikin refresh otak gitu biar happy dulu kalau gagal. Jadi gitu ya. Maksudnya ada waktu dulu untuk
berpikir gitu ya Po ya, untuk ada waktu untuk sendiri dulu gitu ya, merenung lah istilahnya ya, memberikan waktu. Ya, boleh juga. Terus ini ada Loisi, boleh Loisi? Luisi, coba Ya, Luisi. Iya kak, Loisi ngapain nih? aku sama sih berusaha lagi terus berdoa. Berusaha dari lagi kesalahan. berdoa. Iya, banyak nih jadinya boleh dibilang ada berapa kiat ya yang Tante Uto dapat dari adik-adik remaja semua dalam menghadapi kegagalan. Tapi di antara semuanya itu nggak ada yang putus asa, ya. Kegagalan itu memang harus dihadapi dan dijadikan sahabat dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak pernah takut untuk gagal. Tapi kata Opo tadi, boleh merefresh sebentar, kita merenung, apa sih yang udah kita lakukan, salah atau enggak, baru kita coba lagi. Atau kata Adrian tadi, kalau udah gagal jangan panik, ya, jangan langsung marah-marah, jangan langsung ngamuk-ngamuk semua barang dibanting-banting, jangan, ya. Jadi kita harus mencoba lagi, jangan mengingat juga ke belakang apa yang sudah terjadi, kata Jessica. Dan yang paling utama memang harus berdoa. Kalau kita gagal, jangan mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, nggak akan pernah kita berhasil mengatasi kegagalan kita. Seperti Ishak, dia sangat menghargai anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepadanya, maka sumur-sumur itu boleh dibilang semuanya menghasilkan air. Walaupun ada tantangan, harus berantem, harus berebutan, tapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Diberikan juga tetap tempat yang baik, yang sampai akhirnya mereka hidup dengan aman, damai di sana. Begitu juga kita, anak-anak remaja, jangan pernah takut jika kita menghadapi satu kegagalan. Kita coba lagi, jangan panik, belajar dari kesalahan, jangan mengingat-ingat masalah yang sudah terjadi. Kita merenung dan kita berdoa. Ya, dan adik-adik semua sudah menjawab apa yang akan adik-adik lakukan apabila adik-adik nanti menemui kegagalan-kegagalan dalam adik-adik menjalani kehidupan ke depannya. Itu masih di masa remaja. Mudah-mudahan di masa muda kalian sudah mampu untuk menjalani kehidupan kalian, tidak perlu lagi takut untuk gagal, tapi berusaha untuk mencoba yang lebih baik dengan anugerah Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita yang mau berusaha. Bersahabatlah dengan kegagalan kita, karena dengan kegagalan kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih atas firman dan khotbahnya kami dengar, dan semoga firman ini tidak hanya didengar tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan memasuki dalam layanan persembahan. Persilakan kita angkat pujian menyenangkan.
mengisi video siapa yang persembahan, dipersilakan kami ambil. Ya, ada apa adik-adik yang mau didoakan atau ada yang mau ujian atau ada yang apa cuma Esther aja ya? Yang lain ada nggak yang mau ujian besok Senin? Ayo adik-adik, ada yang mau didoakan? Ya udah doain kan, doain nggak Dede? Sekolah aja sih Kak dari kita. Ya sekolah aja ya. Oke dah. Mamanya ada memang sehat-sehat semua ya. Ada yang sakit? Kesehatan keluarga paling Toto. Ya. Oke. Mari kita berdoa semuanya ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami semua di malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar sebagian dari isi firman-Mu, di mana kami diajarkan untuk tidak takut dengan kegagalan, tapi menjadikan kegagalan adalah satu kesuksesan yang tertunda di dalam kami menjalani kehidupan kami ke depannya. Tuhan, terima kasih jika sampai saat ini kami masih menjadi anak-anak remaja yang mau menyisihkan waktunya untuk beribadah, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di setiap kesibukan-kesibukan kami, Tuhan masih mengingatkan kami untuk ada bersama-sama di dalam ibadah remaja pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ucapan syukur tak terhingga untuk kami semua, di mana kami masih diperkenankan untuk terus menikmati kehidupan, karunia, berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga saat ini ucapan syukur boleh ternaik kepadamu. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak remaja-Mu bersatu hati malam hari ini, bersafaat untuk mendoakan teman kami Esther yang besok Senin akan menjalani ujian. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai Esther di dalam ia menjalani ujian esok. Dan biarlah kiranya roh kepintaran boleh ada menyertainya di dalam ia menjalani ujian nanti. Biarlah apa yang ia pelajari, apa yang dia upayakan, semuanya tidak sia-sia. Tapi Tuhan boleh berkenan, hasil terbaik boleh diraihnya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan anak-anak remaja yang lainnya di dalam pendidikan mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam kehidupan pribadi masing-masing mereka ya Tuhan. Ada harapan, ada keinginan, ada cita-cita yang mereka dambakan. Dan biarlah ya Tuhan, lewat apa yang mereka inginkan, lewat apa yang sudah didengar pada malam hari ini, apabila kegagalan yang harus mereka dapati tidak membuat mereka menjadi putus asa, tapi akan memecut mereka kembali untuk terus mencoba lagi, belajar lebih baik, dan terutama ya Tuhan, menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarlah anak-anak remaja kami ini ya Tuhan, agar selalu berserah
kepadamu di dalam situasi apapun. Dan biarlah mereka boleh belajar bahwa hanya bersandar kepadamu ada sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan kedua orang tua kami masing-masing. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau akan senantiasa ada di tengah-tengah keluarga. Engkau akan memberikan kebahagiaan, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Dan biarlah kiranya kesehatan untuk orang tua kami, pekerjaan yang harus mereka lakukan, semuanya untuk kebahagiaan keluarga, terutama untuk kami semua. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu terus berterima kasih dan bersyukur kepadamu bahwa kehidupan kami ini semua hanya karena kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pengasuh yang selalu setia menemani ibadah PLK remaja ini. Kakak Iki, kakak Eo, kakak Wayas. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang menjadi bagian dan harapan dari keinginan mereka semua, Tuhan akan mendengarkannya dan Tuhan akan selalu ada menyertai kehidupan mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Tuhan, banyak hal yang kami pohon pinta kepadamu. Yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa semuanya Engkau sudah mengetahui isi hati kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam ini. Oleh sebab itu, kita angkat pujian mukjizat itu nyata.
kita akan memasuki berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan masukilah masa mudamu dengan berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber ketekunan dan kerukunan serta penghiburan, mengaruniakan berkat kepada kita sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima Terima kasih. kasih. Makasih Tante Uto, Kakak Adrian, makasih. Ya, Terima Kak. kasih semuanya. Selamat. Adik-adik Kita remaja. foto dulu baru pengumuman ya. Ayo boleh dibuka Terima full. kasih untuk Kakak Leo Multimedia. Ayo boleh di foto dulu kita ya. Rapin rambut. Iya. Kita foto dulu. Sudah apa belum? Coba Abang. Belum. Belum. Sabar dong. Oke, yuk. Satu tuh, kakaknya udah bilang tuh. 1, 2. Oke.